Kisah akan berfokus pada seorang streamer bernama Junho, di mana dia terbangun akibat sebuah alarm yang menunjukkan pukul 10 siang. Dalam apartemen itu terdapat surat dari ayah dan ibunya yang meminta Junho untuk berbelanja dikarenakan orang tuanya ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. 몰입 등장 대박. 안녕하세요. 오늘 학교 가나요? Perintah itu pun diabaikannya yang mana dia malah memainkan sebuah game sambil melakukan live streaming. Tak lama kemudian beberapa temannya mengatakan bahwa mereka mendengar sebuah berita aneh dalam acara televisi yang mana sebuah berita mengabarkan tentang peringatan dengan kemunculan wabah misterius yang menyebabkan seseorang berubah menjadi zombie dan terjadi kekacauan di mana-mana. Setelah melihat kejadian itu, Junho mendengar ada suara-suara aneh yang tepat ada di luar pintu. Ketika dia mengecek, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menerobos masuk ke dalam apartemen. Awalnya Junho mengusir pria asing merupakan tetangganya itu, tapi karena alasan numpang ke toilet, maka Junho terpaksa mengizinkannya. 화장실만 쓰고 바로 나가세요. 감사합니다. Dalam acara televisi dikabarkan berita baru bahwa orang yang terinfeksi tidak hanya menyerang manusia, tapi juga menunjukkan perilaku kanibalisme. Lantas dikarenakan pria tersebut terdapat bekas luka di tangannya, maka Junho segera mengambil sebuah pisau dan mendorongkannya kepada pria tersebut. 밖으로만 내쫓지 말아주세요. 네? Perlahan mata pria itu pun mulai memerah yang mana akhirnya dia berubah menjadi zombie, dan yang terjadi kemudian... 안돼! 야, 너 나가라고! 야, 너 나가! 나가라고! Dari peristiwa itu kemudian Junho menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah kulkas, lalu dia berusaha menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Tetapi karena kesulitan mendapat sinyal, dia pun hanya menerima beberapa pesan yang dikirim oleh ibunya dengan mengatakan jika mereka berada di tempat yang paling aman. Ibunya juga menyuruh Junho untuk tetap berada di dalam apartemen dan bertahan hidup sampai suasana kembali normal. Kemudian dia mengumpulkan seluruh persediaan makanan yang saat itu masih dimiliki. Namun rupanya tak banyak makanan yang tersisa karena sebelumnya tidak sempat berbelanja, sehingga dia pun memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya di saat Junho terbangun, dia melihat beberapa video kekacauan yang diunggah dalam media sosial. Berharap datang pertolongan, dia pun mengikuti langkah mereka yang memposting keadaannya saat ini dengan menggunakan hashtag "Aku harus bertahan". Upaya terus dilakukan dengan menghubungi keluarganya melalui ponsel yang diterbangkan oleh sebuah drone. Sayang usahanya itu gagal karena drone tersebut tiba-tiba mengalami kehabisan baterai, sehingga dia melampiaskan kekesalan dengan cara bermain game. Namun game yang dimainkan harus terputus akibat koneksi yang buruk. Tak berselang lama di luar sana terdengar suara keributan di mana terlihat seorang polisi sedang menghadapi serangan dari para zombie. Merasa khawatir akan polisi tersebut, Junho pun mencoba mengalihkan perhatian dengan cara berteriak. Tapi salah satu di antaranya berhasil masuk ke dalam rumah sehingga Junho memancing zombie itu ke arah jendela sampai akhirnya terjatuh ke bawah. Akibat ulah zombie tersebut, Junho harus memperbaiki pintu yang rusak dan merelakan hancurnya semua makanan yang ada di dalam kulkas. Setelah itu dia kembali membuat rekaman video yang mengungkapkan dia terperangkap di dalam apartemen. Berharap dengan disebarkan melalui jejaring sosial, dirinya segera dievakuasi oleh tim penyelamat. Pada hari ke-7, dia pun mendengarkan sebuah berita di mana kemampuan fisik orang yang terinfeksi nyatanya memiliki pola pikir seperti manusia biasa. Tanpa sengaja dia melewati berita tersebut dengan melihat iklan yang sedang makan mie instan sehingga dia cukup tergiur. Lalu seketika dia pun mengambil mie di dalam lemari dan melahapnya, yang mana itu merupakan makanan terakhirnya. 오늘은
3 hari kemudian, waktu pun begitu cepat berlalu di mana makanan dan minuman yang dimilikinya sudah hampir habis. Akan tetapi dia rela mati kelaparan dibanding harus keluar dan berakhir seperti para zombie yang terlihat sedang berkeliaran mencari mangsa. 그래도 집 밖으로는 절대 안 나가요. 집 안에서 기다리고 있으라는데. 아씨, 뭐다 무선이야. Di hari berikutnya, Junho terlihat sangat mabuk karena selama ini dia hanya mengkonsumsi minuman alkohol sehingga efek yang ditimbulkan membuat dia berhalusinasi tentang kedatangan keluarganya. Seketika dia pun mencoba untuk menelepon sang ibu, tetapi setelah terhubung, dirinya harus menerima kenyataan pahit manakala terdengar kata-kata terakhir sebelum keluarganya diserang oleh para zombie. 일단 우리는 아버지 사랑한다. Atas kematian keluarganya, Junho sangat sedih dan tak bisa mengendalikan emosinya. Lalu dia melampiaskan hal itu dengan cara menghabisi beberapa zombie. Namun karena zombie itu terlalu banyak, Junho pun harus mengendap-endap agar dirinya bisa kembali ke dalam apartemen. Tak lama setelah itu, terjadi sebuah ledakan besar di pusat kota yang mana hal tersebut menyebabkan kota itu mati lampu termasuk apartemen tempat tinggalnya. Kenyataan pahit itu pun membuat Junho tak bisa berpikir dengan jernih sehingga dia memutuskan untuk menggantung diri. Tapi tiba-tiba dia melihat ada sebuah laser yang menuju ke arah dirinya sehingga Junho membatalkan aksi tersebut. Yang mana setelah diketahui ternyata laser itu merupakan ulah dari seorang wanita yang tinggal di sebelah apartemennya, di mana wanita itu menyuruh Junho untuk menemuinya lagi pada pukul 7 pagi. 7시? Keesokan harinya, Junho terbangun pada pukul 11 siang di mana dia sangat menyesali dengan keterlambatannya. Lalu ketika si wanita itu muncul, kemudian Junho meminta maaf dan pada akhirnya mereka pun saling tukar nama, yang mana wanita cantik itu bernama Kim Yubin. 유빈 씨. 유빈? Di saat Junho sedang memberikan isyarat, kemudian Yubin meminta untuk menemuinya lagi pada esok hari karena di tempatnya terdengar suara aneh yang ternyata itu berasal dari teriakan zombie yang terkena jebakan, di mana dia langsung menghabisinya dengan cara memenggal kepala zombie tersebut menggunakan sebuah kapak yang menjadi senjata andalannya. Singkat cerita, pagi itu tepat pukul 6.50 terlihat Junho sudah bangun lebih awal dari sebelumnya. Tak lama kemudian Yubin mulai membuka jendela, tetapi ketika saling menatap, tiba-tiba Junho mengelus perut yang menandakan dirinya sangat kelaparan. Untuk itu Yubin melemparkan bola yang sudah dipasang tali agar menjadi perantara dalam jarak mereka. Dengan sekuat tenaga dia berusaha melemparkan bola tersebut, tapi sayang tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga Junho menggantinya dengan menggunakan sebuah drone yang sudah diperbaiki dari sebelumnya dan berhasil mendapatkan beberapa stok makanan dari Yubin. 천천히 좀 먹지. Dikala Junho sedang asik makan, terlihat salah satu zombie menarik tali bola yang tadi dilemparkan. Tali yang terikat pada meja membuat Yubin tertabrak hingga tak sadarkan diri. Setelah zombie itu merangkak naik, kemudian Junho mengganggunya dengan menggunakan sebuah drone. Tapi karena kepintarannya, drone tersebut berhasil dihancurkan. Beruntung Yubin cepat tersadar sehingga dirinya langsung memotong tangan zombie itu sampai terjatuh ke bawah. Meski Yubin dibuat terluka dan barang-barangnya berantakan, tapi dirinya bersyukur karena tindakan Junho telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, stok makanan milik Junho dari pemberian Yubin ternyata hanya bisa bertahan hingga 2 hari ke depan. Lantas dia pun memutuskan pergi keluar untuk mencari apa saja yang ditemukan. Dan ketika masuk ke apartemen tetangganya, di sana terlihat sebuah kaki yang mencurigakan sehingga dia melemparinya dengan menggunakan sepatu. Melihat tidak ada reaksi dari kaki itu, dia pun segera menggeledah seluruh rumah dan mengambil beberapa jenis makanan. Selain itu juga Junho mengambil berbagai peralatan termasuk headset dan juga sebuah walkie-talkie. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba
Ya, salah satu zombie datang menyerangnya begitu saja. Beruntung dia berhasil mengalahkan zombie itu hingga bisa kembali ke apartemen dengan selamat. Sampai di rumah, Junho mengirim beberapa makanan dan juga sebuah walkie-talkie untuk mempermudah komunikasi mereka. Di sana Yubin berterima kasih karena kehadiran Junho membuat hidupnya lebih berwarna, karena tanpa sepengetahuannya ternyata Yubin juga pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan menggantung lehernya. 다른 얘기하면 안 돼요? 짜파게티 먹을래요? Setelah bercerita panjang lebar, mereka pun mengganti topik sambil merebus mie secara bersamaan. Dari dua sisi berbeda terlihat mereka sangat kompak dalam setiap gerakan, walaupun semua itu tanpa adanya komando, di mana mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan ini dengan melaluinya bersama, meski jarak terpisah oleh zombie yang berkeliaran. 많이 드세요. 예, 많이 먹을 겁니다. Entah kenapa, tiba-tiba saja para zombie ini mulai menggeledah setiap kamar dari gedung tersebut, sehingga membuat Yubin menjadi panik dan menyenggol sebuah meja yang mengakibatkan para zombie mulai berdatangan ke tempatnya. Namun siapa sangka, akhirnya Junho berhasil mengalihkan perhatian para zombie itu melalui suara telepon yang ada di ruangan lain. Dengan tekad yang kuat supaya dapat hidup bersama, mereka berdua pun memutuskan untuk menerobos para zombie. Awalnya Junho berencana untuk turun terlebih dahulu, namun tanpa disadari, Yubin ternyata sudah berada di bawah, yang mana dirinya langsung menghadapi para zombie tersebut. 오면 되는데. 아, 살아계시네요. 반갑습니다. Setelah berhasil melewati para zombie, mereka berencana untuk pergi ke lantai 8 yang diketahui aman dari para makhluk-makhluk ini. Namun siapa sangka, para zombie ternyata sudah tersebar di setiap penjuru gedung dan... 분명 8층엔 아무도 없었어. Sang penyelamat kemudian menyuguhkan minuman di mana mereka berdua tidak mudah percaya begitu saja. Lantas orang tersebut pun mencontohkan bahwa dirinya tidak mempunyai maksud jahat terhadap mereka berdua. Hingga akhirnya Junho mulai percaya dengan sikapnya itu, apalagi ketika membicarakan tentang harapan hidup. 어떻게? 마음에 들어? 여기서 조금만 더 버티면 돼. Dari tangis bahagia itu, tiba-tiba saja Junho merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri, yang mana ternyata si bapak itu bukanlah orang baik karena dirinya mempunyai niat yang terselubung. Kini kedua tangan Junho mulai diikat olehnya, sementara Yubin yang sudah terkulai lemas kemudian digusur ke dalam sebuah kamar dan meninggalkannya di sana. Si bapak itu sengaja membiarkan Yubin dimakan istrinya yang kini telah berubah menjadi zombie. Dia pun mulai melepaskan talinya sehingga zombie itu langsung menyerang Yubin. Tak lama kemudian, Junho tersadar dari pingsannya lalu menodongkan pistol. Tetapi karena si bapak melepaskan talinya, Junho pun berlari menahan tali itu agar Yubin tidak dimakan oleh zombie tersebut. Entah mengapa tiba-tiba saja suara di dalam sana menjadi sangat hening sehingga si bapak mencoba masuk ke dalam kamar. Beliau mengira bahwa Yubin telah membunuh istrinya, namun ternyata hal itu berhasil menjebaknya, di mana si bapak akhirnya digigit oleh istrinya sendiri dan Yubin pun melepaskan tembakan kepada mereka berdua.
Suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan ke tempatnya yang mana Yubin merasa tidak punya harapan lagi untuk bertahan. Kemudian dirinya menyuruh Junho untuk mengakhiri hidup, tapi sepertinya Junho menolak permintaan itu karena merasa dirinya sudah mulai jatuh cinta. Dalam posisi yang menegangkan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menghampiri tempat mereka. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka bersiap menuju ke lantai atas agar para penyelamat bisa menemukan mereka berdua. Setelah berhasil menerobos kerumunan, kemudian Junho menghadang beberapa zombie yang berusaha mengejarnya, sementara Yubin yang sudah sampai di lantai terbuka ternyata tidak melihat adanya tim penyelamat. Junho yang baru datang pun hanya bisa pasrah dengan kondisinya saat ini, tetapi dia mencoba berteriak sekencang-kencangnya berharap masih ada orang yang bisa menolongnya. 여기 사람 있어! 우리 여기 있다고! Teriakan Junho memancing para zombie mulai bermunculan yang mana makhluk itu siap menyerangnya. Dengan satu buah senjata api para zombie itu mulai ditembakinya, namun ketika pelurunya habis, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut. Pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil meninggalkan apartemen horor itu yang dibantu oleh regu penyelamat. Mereka sangat senang karena bisa menjalani hari berikutnya dengan penuh sukacita, sementara tim SAR terus melacak postingan yang ada di dalam sosial media. Maka dengan begitu, tim penyelamat bisa menemukan orang-orang dengan lebih mudah. Tamat, ending yang cukup membagongkan.